Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa podcast Mercusuar Desa Sepit di mana saja, hari ini pada pagi yang sangat berbahagia. Pagi ini desa kita, Desa Sepit, tengah melaksanakan sebuah gaul besar. Ini dalam rangka visitasi penilaian lomba desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah desa kita, Desa Sepit, ditunjuk mewakili Kabupaten Lombok Timur untuk lomba desa tingkat provinsi. Di tengah kita pemirsa ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Sebelah kanan saya Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Ibrahim Taufik. Dan di sebelah kita lagi ada narasumber yang sangat spesial juga. Beliau adalah salah satu kepala bidang di Dinas Dukcapil dan Dinas Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji ya. Kita masuk saja bahwa pagi ini beliau kapasitas sebagai ketua tim Pak ya. Pertama, ketika dalam bayangan Bapak sebelum datang Sepit, tadi sudah disampaikan ya, dalam bayangannya bahwa Sepit ini jauh, sebutannya jauh, ternyata dekat. Mudah-mudahan tidak hanya jarak yang dekat, tapi di hati Bapak juga insya Allah kita yakin dekat. Amin. Amin. Nah sekarang dari pemerintah provinsi dalam progres lomba desa tahun 2024 ya, apa sebetulnya arah yang ingin dicapai oleh pemerintah provinsi dalam program lomba desa provinsi kami berharap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita berangkat dari tema. Tema lomba desa tahun ini adalah menuju kesejahteraan masyarakat melalui belanja desa yang berkualitas. Kalau berbicara tema ini sebetulnya sudah sangat menukik, sehingga banyak hal yang akan kita capai dengan tema tadi. Contoh seperti tadi disebutkan bahwa sangat banyak misal kepala desa yang bermasalah dalam hukum terkait dengan belanja. Nah ini juga salah satunya untuk menghindari itu, belanja yang berkualitas. Kemudian belanja yang berkualitas itu juga menunjukkan tepat sasaran penggunaan penganggaran yang digunakan. Kemudian kita juga berpikir bagaimana berpihakan desa terhadap pengembangan masyarakat. Sehingga tidak hanya secara fisik, tetapi yang non-fisik pun akan disentuh. Dan saya lihat memang di beberapa desa kita di NTB dari 1021 desa itu sudah memang bergeser sepertinya arah kebijakan dari para kepala desa menuju peningkatan kualitas sumber daya. Karena dengan meningkatkan kualitas sumber daya maka kesejahteraan itu akan lebih cepat didapatkan. Sehingga mungkin sangat tepat jika tema tahun ini kita angkat dan terus kita gaungkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya kira ini Pak. Iya, oke. Berarti soal belanja menuju kepada belanja desa, belanja anggaran. Paling tidak dua aspek kita lihat. Pertama aspek program fisik, yang fisik yaitu semacam pemberdayaan. Nah kira-kira ditekan daripada Pemprov NTB dalam konteks ini porsi pembagiannya, karena kita dalam asumsi tentu sudah sekian puluh tahun ya soal alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Jadi asumsi kita bahwa fisik ini, infrastruktur fisik kita udah katakanlah memadai. Nah ada tak semacam kembalikan porsi persentase untuk pemberdayaan kemudian untuk fisik? Secara aturan mungkin memang tidak tertuang ya, tetapi ke depan pembangunan itu kan sudah tidak hanya fisik, non fisik pun dibilang pembangunan juga, sehingga memang pinter-pinternya teman-teman kita yang di kepala desa itu
meramu kegiatannya di dalam proses penganggaran. Salah satu contoh misal bagaimana Musdes. Kan ini kita menginginkan pemberdayaan masyarakat. Kalau dia sudah paham bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, maka tentunya dengan pemberdayaan ini juga menjadi penguatan secara pendidikan kami atau pengetahuan. Ini yang perlu dikembangkan untuk kemandirian masyarakat kita. Apalagi misalnya Ibu sudah sekian desa mandiri, 134, sehingga memang untuk desa-desa mandiri, kalau kita bisa mulai dari sabit bisa. Proses penganggaran itu kan muaranya dari Musdes. Kalau Musdes sudah menetapkan untuk pemberdayaan lebih banyak, kita harapkan makanya masyarakat yang lebih mempunyai banyak inisiatif terkait penganggaran. Sehingga memang kalau berbicara fisik, secara fisik memang seluruh desa mungkin sudah hampir 80% fisiknya sudah bagus. Infrastrukturnya sudah memadai karena selama ini. Tetapi secara aturan memang tidak ada yang menekankan pembalikan itu. Tapi mungkin persepsi yang kita bangun di desa bahwa pembangunan itu bukan saja fisik. Nah inilah yang kita dorong dari teman-teman desa melalui musyawarahnya untuk menetapkan penganggaran. Tapi ada semacam masyarakat, paradigma berpikir masyarakat, penilaian masyarakat terhadap suksesnya kinerja pemerintah desa, umumnya kepala desa, apabila nampak fisik. Ini cenderung kalau banyak ada jalan yang bisa dibuka, indikasi ada nilai, itu sederhana sekali kalau masyarakat. Tapi padahal ada yang lebih dari itu. Padahal sarana infrastruktur itu adalah jembatan menuju yang lebih, yaitu pemberdayaan. Karena pemberdayaan itu cenderung tidak terlalu nampak secara fisik. Nah ini bagaimana Bapak melihatnya? Memang membangun non fisik ini kan tidak melihat hasil langsung. Sehingga memang saya berpikir dia butuh proses 10-15 tahun. Dan agak menjadi pas dengan adanya perubahan undang-undang penambahan buku masa jabatan kepala desa, sehingga program-programnya itu mungkin akan kalau dia nampak 10 tahun akan datang, periode kepala desa 8 tahun belum juga akan nampak. 2 tahun, 2 periode, sehingga memang mungkin dengan itu bisa lebih mendekati. Tetapi pada intinya kan kita ingin masyarakat kita menjadi cerdas. Dengan kecerdasan itu mereka paham, oh ternyata tidak hanya fisik yang lebih memungkinkan, membangun kualitas masyarakat itu akan jauh lebih mungkin dibanding. Benar kita tidak mengesampingkan arti pembangunan fisik, tetapi selama ini kan sudah banyak fisik terus-menerus, sehingga secara kualitas, secara persentase pun kita berbicara. Fisik kita ini sudah mantap, infrastruktur desa itu sudah hampir semua mantap. Karena sudah beberapa tahun dana desa itu memang untuk pembangunan fisik. Nah sekarang saatnya, dan kita tidak pernah terkunci untuk harus fisik, karena yang diinginkan masyarakat yang dituangkan di dalam penganggaran. Karena pelibatan masyarakat di dalam proses penganggaran itu kan harus ada, bahkan semua, baik kaum perempuannya, kemudian pemuda, bahkan teman-teman disabilitas yang ada bisa ikut berkontribusi memberikan masukan di pembangunan. Ya, program seperti itu belum tidak terdengar oleh masyarakat. Itulah barangkali yang memotivasi kami awalnya membuka semacam podcast atau ada website desa, portal desa, kita buka informasi publik. Karena terhadap hal seperti ini penilaian publik adalah tergantung informasi bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat. Itulah dasarnya kami membuka media seperti ini. Dan saya sudah luar biasa. Bahkan dia sudah kemarin kami sempat tanya mengenai pihak ketiga itu bukan hanya dalam negeri, bahkan sampai luar negeri. Nah ini kalau tidak bisa menunjuk kepala desa yang memang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, kan tidak mungkin akan bisa menggait yang. Nah, fungsi panitia kalau bisa ini
turunkan ke masyarakat. Ya minimal kepala desanya bagaimana bisa mengatur kerjasama potensi sumber daya manusia yang ada di desa. Baik, terima kasih Pak Panji. Saya beralih ke Pak dari penjelasan Pak Kabit ini pasti juga ada pemikiran atau sudah banyak progres yang dilakukan oleh Pemda Lombok Timur. Nah dari apa yang beliau sampaikan, bagaimana sejauh mana kita yang meminta kepada Lombok Timur? Ya, terima kasih nih. Pertama saya secara sependapat dari pembinaan kita di provinsi bahwa kita ingat kita sudah menuju satu dasawarsa. Sudah satu dasawarsa desa dengan Undang-Undang 6 2014-nya yang sudah direvisi kembali dengan Undang-Undang 3 2024. Tetapi seingat saya mulai kita perkenalkan dana desa itu 2015. Nah, sebentar lagi kita 10 tahun berpengalaman mengelola dana desa. Dan memang kalau kita baca di awal, kebetulan saya kadis PMD di era 2017 sampai 2019 merasakan betul tumpahnya dana desa itu dulu pasti bisik-bisik saja. Tapi alhamdulillah 2-3 tahun terakhir desa-desa sudah semakin bagus kualitas prosesnya. Kualitas proses itu maksud saya, musdesnya itu bagus. Musdesnya tidak saja didominasi oleh pria, tapi ada musdes perempuan. Ada sekarang ini disyaratkan lagi disabilitas harus ikut, sehingga keanekaragaman usulan itu semakin nampak. Dan sehingga masyarakat mengatakan, oh ya kebutuhan kita bukan jalan saja, kebutuhan kita bukan irigasi saja, tetapi ada aspek-aspek lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa. Karena ingat, desa ini kan semakin formal. Tidak boleh desa itu langsung menyelenggarakan kewenangan entitas pemerintahan di atasnya. Boleh, tapi harus izin. Sementara banyak kewenangan lokal desa ini yang belum terurus. Kita mau jalan kabupaten, ini kan kewenangan ini kabupaten. Bahkan ada saluran primer mau dikerjakan. Nah, sekarang ini tidak. Dengan banyaknya, hanya semakin partisipatifnya musyawarah pembangunan desa itu, maka semakin berkualitaslah dana desa itu. Yang kedua, dalam perencanaan yang partisipatif, dalam pelaksanaannya juga harus transparan. Nah, saya melihat desa-desa yang berani transparan itu sebenarnya jauh dari demonstrasi masyarakat, jauh dari keluh kesah masyarakat. Karena masyarakat yang demo itu sebenarnya kan informasinya sepotong. Informasi yang diterima itu parsial. Nah, dengan adanya itikat baik pemerintah desa melalui podcastnya, melalui portal websitenya, Facebooknya, yuk masyarakat kan kita punya APBDes misalnya 2 miliar. Dari 2 miliar ini porsinya dana desa sekian, alokasi dana desa dari kabupaten sekian, PAD sekian, atau ada kekayaan lain sekian, lalu kita gunakan untuk ABCD. Saya pikir tidak ada yang pantas, karena kita mulai terbuka. Lalu akuntabilitas ini kita sesuaikan dengan regulasinya. Nah, contoh baik di tahun 2023, kami kan ini untuk kinerja 2023, kami juga punya tim penilaian lomba desa tingkat kabupaten. Itulah yang mengantarkan desa Speed ini menjadi yang terbaik di tahun 2023, dan hari ini divisitasi oleh tim penilaian. Seperti itu. Nah, ada sedikit ya Pak Bupati, bahwa Lombok Timur ini kita lihat satu aspek saja, misalnya mungkin semacam PRK, mohon maaf, kita mereview kembali beberapa tahun lalu yang masih belum bisa berjalan di Lombok Timur, dan terutama desa Speed yang belum bisa kita lanjutkan program. Pernah ada 91 SK Desa Wisata Lombok Timur. Nah ini yang masih belum bisa Speed ini untuk kita, karena masih saya lihat masih terbentur macam aturan atau regulasi yang belum pas, belum ada. Padahal menurut hemat kita di desa Speed ini termasuk bahwa potensi pariwisata kita sangat lumayan. Kita harapkan peningkatan PADes itu pendapatan asli desa lewat pariwisata, dan itu menjadi salah satu ikon. Ini bagaimana Pak Bupati? Saya pikir begini, memang dalam konsep ini ada istilah desa membangun dan membangun desa. Kalau membangun desa itu mau mengharapkan pihak luar,
baik pemerintah kabupaten, provinsi, pusat datang ke desa, memberikan dana, memberikan fasilitas yang lain. Nah, tetapi sekarang Speed ini justru kelebihannya di desa membangunnya. Artinya desa Speed sudah diberikan dana desa. Dengan begitu, ada dari kabupaten namanya APBDes. Terkait dengan desa wisata, saya pikir jangan terbelenggu, jangan terpasung dengan kita belum di-SK-kan sebagai desa wisata. Kalau memang itu hasil musdes, ada potensi desa destinasi misalnya atau budaya yang kembang-kembangan saja dulu. Nanti kalau sudah mulai berkembang, karena beda, banyak juga 91 desa wisata lokal tidak berkembang karena ternyata pikirannya supaya dapat porsi. Sekarang kan enggak, semua tumpuannya itu justru kewenangan Bapak merencanakan pembangunan di desa. Jadi saran saya nggak usah terpasung dengan desa Speed belum masuk di 90 saja desa wisata. Kalau kita punya potensi wisata, oles saja dulu, mulai dulu dengan dana desa, dengan partisipasi masyarakat. Saya jaminannya Pak, kalau Bapak misalnya sudah memulainya, lalu sudah terjadi, artinya destinasi wisatanya sudah mulai jalan, kalau SK kan ada di BHT Pak, saya pikir cepat lah. Enggak hanya, kan Speed ini termasuk dari 91 desa yang sudah di SK. Sudah. Okay. Nah cuma sekarang, begitu dulu, saya ingat betul, begitu Speed menerima SK, justru saya pribadi langsung menggerakkan pemerintah desa, ayo kita mulai. Bahkan mohon maaf, saya membuatkan master plan-nya malah. Apa kita destinasi? Ada kita punya potensi di Tanah Jati yang cukup potensial, sumber daya airnya, mata airnya sangat besar, membuat semacam apa ya, Indo Arena waterboomnya bisa juga. Sampai rencana kita wisata kuliner kita sendiri. Cuma terakhir saya dengar bahwa terbentuk aturan belum boleh menganggarkan untuk di dana desa. Saya nggak ngerti seperti apa ini. Oh bukan Pak, jadi tidak ada yang tidak menggunakan. Itu kan kewenangan desa. Tetapi mungkin kelebihan desa Speed sehingga desa Lomba ini saya pikir masih banyak persoalan fisik, pemberdayaan, libatkan pemuda, ada ketahanan. Kalian di Indonesia banyak porsi dana desanya ketahanan pangan, berikan bantuan kambing, waktu itu saya pikir bagus. Ya kan pembangunan juga butuh prioritas Pak ya. Mana juga yang kita prioritaskan, tentu kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Ya salah satunya pangan. Ketahanan pangan ini saya pikir mendasar. Jangan sampai di desa itu keanekaragaman pangannya berkurang. Saya pikir Pak Kades dengan dana desa lalu mengadakan bibit lada katanya. Lada ini kan bumbu Pak. Diberikan di rumah tangga dan itu juga bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Saya pikir kalau itu. Lalu menyerahkan kambing, memberikan kambing kepada masyarakat miskin. Kita berhadapan dengan miskin ekstrim. Saya pikir bagus. Itu mungkin yang mengangkat Speed sebagai juara. Tidak harus pariwisata, tidak harus pariwisata. Saya pikir itu kekuatan Speed. Kalau gitu, barangkali dengan waktu mungkin barangkali dari Pak Panje ada closing statement. Nanti setelah itu Pak Bupati. Memang Speed ini sangat luar biasa. Kalau kita membaca beberapa hari yang lalu bahwa minat anak muda untuk menjadi petani ini sekarang berkurang sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sementara perubahan iklim ini akan menjadi semakin ekstrim, sehingga kalau tidak ada atau berkurang yang mengelola lahan kelebihan kita. Kenapa saya bilang kelebihan? Kita di Indonesia ini sektor agraris. Kalau pengelolanya yang berkurang, maka kemudian yang memakan ini semakin banyak, kita tidak akan kelaparan. Maka cocok juga kalau misal desa Speed mengembangkan sektor pertanian, melihat kelebihan. Mungkin sektor yang lain akan mendukung kemudian. Tetapi satu lebihnya Speed ini dia bisa menggandeng pihak ketiga. Kita bisa mencontoh desa lupa saya namanya di Lombok Barat. Dia menggandeng pihak ketiga bisa membangun seperti yang disampaikan tadi untuk tempat wisata desa. Bahkan menggandeng pihak ketiga dan tidak main-main.
Kemudian ada juga dia bisa berkomunikasi dengan kementerian sehingga memang kayak tadi membangun akses dengan mitra ini sudah dilakukan, tinggal dibanyakan banyak bermitra sehingga mungkin siapa nanti mitra yang bisa membangun ini. Karena memang tidak bisa desa itu ansih berkontribusi untuk pembangunan. Ada pihak ketiga yang memang juga peduli, itu yang perlu kita gandeng. Saya kira Sebentar, sebelum itu mumpung saya belum lupa, dari sebagai ketua tim dari 10 kabupaten kota, desa sepi yang dikunjungi yang keberapa? ini yang keempat. Yang keempat, ya. Berarti sudah 3 desa yang dilewati. 2 desa 1 kelurahan. Oh ya, boleh cerita sedikit membandingkan dari teman di desa lain sedikit aja. Kalau saya mau bandingkan memang dari beberapa, karena poin penilaian ini kan banyak ya. Pertama bobot itu 30% itu performan juga ada. Ya. Kemudian yang 70% itu terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Sehingga memang kami dibagi-bagi. Jadi ada yang nilai A, nilai B, nilai C. Tetapi secara keseluruhan saya lihat dari yang ditampilkan dan performa, memang kalau sisi performa Pak Kepala Desa mungkin kita bisa nomor 2. Tetapi dari kelebihan-kelebihan yang didapatkan, ini banyak kelebihan yang ada di dalam itu. Kalau menilai sendiri saya juri mungkin si A. Tetapi teman-teman kami hanya ada 15 orang. Nah ini yang saya dari kacamata pribadi Bapak lah, dari desa yang sudah didatangi. sudah saya bilang kelebihannya banyak Supir. Insyaallah lah. Tadi saya sampaikan ini sudah luar biasa, tinggal banyak berdoa. Dan itu yang saya sampaikan di awal. Silakan Pak Bupati barangkali ada. Ya, pertama praktek baik penyelenggaraan pengetahuan seperti ini tidak pure-nya tidak fokus di fisik, tetapi banyak fokus di non fisik. Dengan tema lomba desa tahun ini adalah kualitas belanja desa menuju masyarakat sejahtera. Saya berharap doa mudah-mudahan seperti ini bisa adalah satu, sehingga istilah saya tidak perlu kita belajar yang keluar kabupaten, tidak perlu kita belajar apalagi keluar provinsi. Saya ingin mendorong descendant antar desa itu harus terbangun. Kalau nanti seperti ini juara 1, daripada kita ke Jawa kemana sudah tidak apa-apa. Desa di Wanasaba datang dari desa ini tidak apa, karena yang sudah ada standarisasi kan dari tim penilai. Lalu kata kunci yang kedua sebagai closing statement saya menarik dari Pak Pancer ke depan, bagaimana mengundang swasta atau pihak ketiga masuk bersama-sama membangun desanya. Konkretnya Bapak punya tanah sebagai aset desa. Bapak mungkin kalau arahkan semua dana desanya untuk membangun kolam renang, fasilitasnya, dan Bapak tidak bisa membangun yang lain. Bapak bisa kerjasama. Boleh, dibolehkan nanti kita guide. Misalnya fisiknya dari pihak ketiga yang punya tanah desa, bagi hasil aja. Selama itu tidak ada etika, menguntungkan pihak lain, kita bahas secara transparan, itu mungkin untuk kita lakukan sehingga dana desa tidak tersedot, tetapi desa wisata Bapak tidak bisa. Saya pikir itu. Baik. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang sangat luar biasa. Demikian Bapak pemirsa, Bapak Ibu Saudara, Bapak pemirsa yang berbahagia. Perbincangan menarik kita dalam momen visitasi atau kunjungan penilaian lomba desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.